Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku peserta didik kelas 10 SMA Negeri 3 Tahuna Barat? Hari ini hari ketiga adik-adik mengikuti kegiatan MPLS. Dan di kesempatan ini Ibu akan memberikan materi tentang pendidikan karakter dan tata krama. Tapi sebelumnya Ibu memperkenalkan diri dulu, sebab yang pasti adik-adik akan bertanya, siapa ada berdiri itu di rekasi materi ini. Nah, adik-adik, nama lengkap Ibu adalah Dr. Anda Elvi Reana Barahama. Ibu bukan guru di SMA Negeri 3 Tahuna Barat. Ibu adalah pengawas bina di SMA Negeri 3 Tahuna Barat. Nah, adik-adik, kita akan mulai materi kita di pagi ini tentang pendidikan karakter dan tata krama. Yang pasti, pendidikan karakter sudah sering adik-adik dengar. Apalagi ketika masuk di SMP, adik-adik juga melaksanakan kegiatan MPLS. Dan materi ini pun diberikan oleh Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah di mana sebelumnya adik-adik bersekolah. Nah, adik-adik kita akan masuk pada pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Nah, generasi selanjutnya di sini yang dimaksud adalah adik-adik, karena adik-adik yang akan meneruskan perjuangan para generasi sebelumnya. Kemudian kita harus tahu apa tujuan pendidikan karakter. Nah, tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk, menyempurnakan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Ya, itu yang menjadi tujuan pendidikan karakter. Nah, adik-adik yang Ibu banggakan, sudah barang tentu pendidikan karakter itu memiliki nilai dalam tatanan kehidupan manusia. Nah, secara umum pendidikan karakter memiliki 5 nilai karakter. Yang pertama adalah nilai karakter religius. Yang kedua, nilai karakter nasionalis. Yang ketiga, nilai karakter mandiri. Yang keempat, nilai karakter gotong royong. Dan yang terakhir adalah nilai karakter integritas. Sekarang, Ibu akan membahas satu persatu pengertian dari kelima jenis nilai karakter yang sudah kita bicarakan tadi. Yang pertama, kita mulai dari nilai karakter religius. Religius atau berhubungan dengan keagamaan. Nah, nilai karakter religius ini mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan serta toleransi terhadap agama yang lain. Nah, adik-adik, nilai karakter religius ini erat kaitannya dengan kita saling menghargai, saling menghormati antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Agar supaya, mengapa ini penting? Karena agar supaya tidak terjadi perpecahan atau konflik tentang sara. Itu yang paling utama. Yang kedua, nilai karakter nasionalisme. Nah, nilai ini merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok. Nah, adik-adik, untuk nilai karakter nasionalisme ini bagi seorang siswa itu penting. Mengapa? Sebab kalau tidak ada rasa nasionalisme, maka bukan siswa namanya. Dia tidak akan menghargai bangsanya sendiri. Ingat adik-adik, setiap tanggal 28 Oktober kita merayakan Hari Sumpah Pemuda. Nah, sebelum Indonesia merdeka,
ikrar itu sudah ada, yaitu tanggal 28 Oktober tahun 1928, di mana para tokoh-tokoh pemuda itu berikrar bahwa yang menjadi utama dari situ titiknya adalah bahwa bangsa Indonesia dipererat dengan bahasa. Jadi menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi itu bahasa yang mempersatukan kita. Sekalipun kita berbeda adat istiadat, budaya, agama, dan suku. Kemudian nilai yang ketiga adalah nilai karakter mandiri. Nilai ini merupakan sikap dan perilaku yang tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, dan waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Seorang siswa harus punya karakter mandiri, dalam arti segala tindak tanduk yang positif, artinya yang sifatnya membangun, itu dilaksanakan secara mandiri, tidak boleh tergantung kepada orang lain. Dalam arti kalau kita punya prinsip, ya, kita punya prinsip, pasti apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Tapi kalau kita hanya bergantung kepada orang lain setir ke kiri, Anda ikut. Ibarat kerbau ditarik hidungnya ke kiri, ikut, ke kanan, karena itu orang tidak punya pendirian, tidak ada sikap mandiri yang melekat dalam dirinya. Nilai keempat adalah nilai karakter gotong royong. Nah, nilai ini mencerminkan tindakan menghargai, semangat kerjasama, dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan, pertolongan pada orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik kan pasti tahu kata gotong royong. Nah, yang pasti saling membantu satu sama yang lain. Ketika ada siswa yang membutuhkan bantuan, dengan semangat kita harus membantu. Demikian juga di rumah, kalau mama dan papa mau minta bantuan, maka secara spontanitas sebagai seorang anak wajib membantu orang tua. Dan yang terakhir adik-adik adalah nilai karakter integritas, kejujuran. Integritas itu artinya kejujuran. Nah, nilai ini merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Nah, adik-adik siswa yang Ibu banggakan, nilai kejujuran yang sekarang sudah mulai luntur. Mengapa? Karena orang lebih, apalagi anak-anak muda, ditanya untuk menjawab jujur pasti berbelit-belit. Jadi mulai luntur itu kejujuran. Di rumah saja ada ambil, misalnya orang tua punya uang, bilang, oh nyanda ambil mama. Malah bersumpah lagi. Ya itu, jadi nilai kejujuran yang paling utama bagi seorang siswa, jujur dalam mengerjakan soal, ketika ulangan tidak menyontek. Itu integritas sebagai seorang siswa ya di sekolah. Nah, adik-adik, untuk materi pendidikan karakter kita sudah selesai. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua tentang tata krama. Tata krama adik-adik pasti tahu kan tata krama apa? Sering mendengar kata tata krama. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mengetahui definisi tata krama. Secara etimologi, ya, tata krama berasal dari kata tata dan krama. Jadi dua kata, tata dan krama. Ini dari bahasa Sanskerta. Tata artinya adat, aturan, norma, dan peraturan. Itu tata. Kemudian krama, sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Nah, dari kumpulan dua kata ini kita dapat menarik satu kesimpulan, satu definisi tentang tata krama, yakni adalah aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis dalam pergaulan manusia. Jadi kalau manusia itu tidak punya tata krama, hidupnya sama dengan binatang. Jadi adik-adik kalau tidak
bertata krama, maka adik-adik akan identik dengan binatang. Karena binatang di mana saja mereka melakukan misalnya anjing membuang kotoran di depan manusia kan tidak masalah karena mereka bukanlah manusia, mereka binatang yang tidak memiliki tata krama. Kemudian adik-adik, apa tujuan tata krama? Tujuannya adalah untuk saling menghargai, menghormati dan melayani sehingga pergaulan menjadi menyenangkan. Ya, kalau kita menghargai orang lain, kita menghormati orang lain pasti akan menghargai kita dan orang lain pasti akan senang dengan kita. Tapi kalau kita tidak menghargai orang seenaknya, seenak perutnya, ya secara otomatis orang akan membenci kita. Berikutnya, adik-adik, yang kedua adalah prinsip tata krama. Jadi prinsip tata krama ada 3. Yang pertama, respek dan toleransi. Respek dan toleransi yaitu menghargai orang lain, peduli dan memahami orang lain apa adanya, tidak peduli dari kultur berbeda atau keyakinan berbeda. Ya, yang pasti adik-adik, kalau misalnya ada orang Papua yang datang di sekolah di SMA Negeri 3 Tahuna Barat ini, jangan torang merasa, siapa dia sekolah di sini? Dia hitam, torang ini putih-putih. Adik-adik, untuk seorang siswa, hal seperti itu tidak boleh. Berikutnya adik-adik, prinsip tata krama yang kedua adalah empati. Nah, empati berarti meletakkan dirimu di pihak orang lain. Sebelum bertindak atau berucap, harus berpikir dahulu apa pengaruhnya bagi orang lain. Nah, kalau empati kita merasa sana ada rasa kesusahan, ya kita merasa seperti apa yang mereka rasakan. Jangan rasa orang dapat itu kita mengirih, tidak, tapi kita merasa terbeban dengan apa yang mereka rasakan. Itu empati. Yang ketiga adalah kejujuran, yakni melakukan dan mengucapkan kebenaran sekalipun itu menyakitkan. Adik-adik bersikap jujur terkadang sakit, ya. Kalau misalnya kita dimarahi oleh guru, nah terkadang kita berdusta kepada orang tua, padahal kita melakukan kesalahan di sekolah. Akhirnya orang tua marah ke guru. Tapi kalau kita berkata jujur kan pasti orang tua, oh ternyata kau yang salah, bukan guru. Sehingga dapat cubit di telinga, dapat tarik di ujung telinga ini, ya kan? Jadi berkata jujur itu lebih baik sekalipun itu menyakitkan. Ya toh, anak-anakku. Kemudian adik-adik, kita masuk pada manfaat tata krama dalam kehidupan manusia. Kita hidup bermasyarakat, pasti kita berhubungan dengan orang lain. Nah, karena kita adalah makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat, maka yang pasti kita diatur oleh tata krama. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan bagi seorang manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, kalau kita memiliki tata krama yang baik di tengah-tengah masyarakat, pasti seseorang itu akan disegani, dihormati, dan disenangi. Coba adik-adik lihat di sekitar adik-adik. Kalau ada orang yang sopan, ada orang yang menghargai orang lain, dia tahu bahwa orang itu butuh bantuan, maka pasti orang itu akan segan. Tapi coba adik-adik lihat, kalau adik-adik putar tape keras-keras, kan ada. Sementara di sebelah rumah ada anak bayi atau ada orang sakit, pasti adik-adik akan dimarahi. Orang tidak akan senang. Oh, anak sana kurang ajar, ya kan seperti itu. Kemudian yang kedua, menjalin hubungan baik dengan orang lain. Nah, adik-adik kita karena makhluk sosial, kita harus saling membina hubungan baik dengan sesama. Sekalipun kita berbeda keyakinan, berbeda kultur, ya. Kemudian yang ketiga, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Ini artinya percaya diri. Dalam situasi apapun
kita harus percaya diri. Ketika kita melaksanakan ujian, misalnya ada ulangan harian atau ulangan semester atau ada tugas yang diberikan oleh guru, kita selalu biar Jo, kita nanti meminta bantuan si A. Tidak percaya diri bahwa apa yang saya lakukan ini pasti akan salah. Tapi kalau kita yakin bahwa saya bisa, kenapa dia bisa, saya tidak, itu pasti akan jadi, adik-adik. Dan yang terakhir adalah dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, kantor, dan masyarakat. Nah, adik-adik, kalau kita bekerja sama dengan orang lain, kita menjalin hubungan baik dengan orang lain, apalagi di sekolah ini kita saling membantu, kita tidak saling mengejek, kita menghargai guru, menghormati guru, menghargai pendapat teman, pasti kita akan disenangi dan dicintai oleh guru, bahkan oleh teman-teman, baik kakak kelas ataupun teman sesama dalam satu kelas. Nah, adik-adik, kita masuk berikutnya pada macam-macam tata krama. Adik-adik, tata krama itu pasti diatur untuk dilakukan oleh setiap manusia. Yang pertama, adik-adik, tata krama di sekolah. Yang kedua, tata krama di rumah. Dan yang ketiga adalah tata krama di masyarakat. Nah, tata krama di masyarakat ini meliputi tata krama di tempat umum. Adik-adik, di tempat umum kita tidak seenaknya kita sendiri. Kita punya aturan. Ketika kita berada di lingkungan di mana, misalnya di rumah sakit, nah, kita jangan seenaknya berteriak atau berbicara dengan keras, karena kita tahu kita ada di lingkungan orang-orang yang tidak sehat atau sakit. Jadi kita harus tahu itu. Kemudian kalau kita di lingkungan tetangga, kita harus sopan. Jangan karena orang yang ada di sekitaran kita ini tidak punya apa-apa, sementara kita punya speaker yang besar-besar, putar tape sampai gendang telinga, sakit mendengarnya. Jadi kita harus tahu itu bagaimana kita meletakkan diri kita di tengah-tengah masyarakat. Kemudian tata krama di sekolah. Nah, adik-adik, ketika kita datang di sekolah, pasti kita akan bertemu dengan teman, bertemu dengan kakak kelas. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua ataupun sesama kita? Yang pertama, tentu kita harus bersikap sopan dan menyapa. Jadi menyapa dengan hormat maksudnya jangan berpikir dia Pak satu umur dengan kita. Tidak apa, ketika kita datang, kita bertemu, kita kasih salam. Apalagi dengan Bapak Ibu guru, jangan seperti tembok lurus, tidak tahu menghargai orang sana, tidak tahu menyapa orang lain. Yang kedua, mengucapkan terima kasih bila kita ditolong oleh teman atau oleh siapa saja ya yang ada di sekitaran kita di sekolah. Jadi terima kasih karena sudah membantu saya, kan dengan kata itu saja kita boleh mengucapkan, jangan terlalu pelit. Yang berikutnya adalah tidak mengejek atau menyindir serta mengolok teman ya. Ini paling banyak yang dilakukan oleh anak-anak. Yang sering anak-anak sekolah lakukan adalah mengejek, mengolok atau nama orang tua ya. Jangan sekali-sekali, itu sikap yang tidak baik. Orang tua di rumah diam, tidak tahu apa-apa, tapi di sekolah jadi bahan olok-olokan. Itu yang sering dijumpai ya. Jadi hal seperti itu mohon jangan dilakukan kalau Anda adalah seorang siswa. Adik-adik, kemudian bagaimana tata krama kita apabila siswa itu berada di dalam kelas atau sudah masuk ke ruang kelas? Nah, yang pasti adik-adik harus disiplin waktu dan membenahi kelas sebelum guru masuk. Ya kan, itu sudah tugas seorang siswa ketika dia sudah datang di kelas, membersihkan kelas, menyapu, mengatur ruang kelas, ya, menertibkan kelas dengan baik. Yang kedua, di saat sedang terjadi proses belajar mengajar, sudah barang tentu adik-adik harus mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Ya, agar supaya adik-adik mengerti
materi yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Berikutnya, ketika adik-adik mau keluar, misalnya ke toilet atau mau mengambil sesuatu di luar, jangan langsung keluar tanpa melihat bahwa di depan ada guru. Jadi harus meminta izin. Ibu guru atau Bapak guru, izin saya ke toilet sebentar. Atau izin saya mau mengambil buku di ruang kelas B. Ya, itu. Jadi hal-hal seperti itu diatur di dalam tata krama di sekolah ketika kita berada di ruang kelas. Nah, adik-adik, ingat atau tidak, sebelum pandemi biasa ada slogan kan di depan kelas atau ketika di pintu masuk sekolah itu ada 5S yang ada terpampang biasanya. Jadi senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu 5S itu ketika kita belum terserang virus corona. Tetapi ketika sudah kita dalam masa pandemi, yang 5S sudah tidak lagi kita lirik, tapi kita sudah ada 3S. Nah, apa 3S itu? Jadi selalu disiplin jaga jarak, ya. Selalu disiplin pakai masker. Selalu disiplin cuci tangan yang bersih dengan sabun di air mengalir. Itu yang sekarang yang kita laksanakan di masa pandemi COVID-19. Berikutnya adik-adik, kita masuk ke tata krama berbicara. Nah, adik-adik, mengapa berbicara itu harus ada tata kramanya, tidak sembarang ya kita berbicara. Sebab kalau kita hanya mengeluarkan kata-kata tanpa kita berpikir sebelumnya, pasti akan banyak hal yang terjadi, akan menyakitkan orang lain, justru membawa kita pada bencana, kita boleh dihukum dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, tata krama yang berbicara yang pertama itu jangan mengatakan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Nah, adik-adik kan sudah sering melihat di berita ataupun dalam kehidupan sehari-hari, orang sering berkelahi, malah ada yang saling membunuh karena tersinggung. Ya, ini lidah tidak bertulang. Jadi mulutmu harimaumu, tapi sekarang kan tanganmu harimaumu. Kalau ketik-ketik ini SMS saling menghujat satu dengan yang lain, Jadi itu diperhatikan. Yang kedua, hendaklah berbicara jujur dan terus terang, tidak mengada-ada. Mengapa adik-adik selalu dikatakan harus jujur? Karena kejujuran ini sudah mulai luntur. Dengan bersikap jujur kan kita merasa bahwa bukan merasa kita yang paling baik, tapi setidaknya bahwa kita akan merasa bahwa tidak ada beban di dalam diri kita ketika kita harus berbicara jujur. Walaupun pada prinsipnya ketika kita jujur, kita mengakui dengan jujur, itu akan menyakitkan. Yang berikut, jangan menyindir, berlagak sombong, dan merendahkan orang lain. Nah, adik-adik, ketika kalau kita berbicara, kita sering kan kalau kita tidak senang kepada si A, sering kita menyindir. Ketika ada teman-teman kita sindir orang yang kita tidak senangi. Sifat seperti itu tidak baik, ya. Yang berikut, sewaktu orang tua berbicara, hendaklah mendengarkan dengan penuh hormat. Ibu tidak tahu ya di antara adik-adik yang hadir sekarang ini, apakah ada yang sikap seperti ini, atau ketika orang tua bicara langsung lebih dulu. Orang tua baru satu kata, adik-adik sudah 10 kata. Yang pasti tidak ada di antara adik-adik yang hadir dalam peserta MPLS ini. Semua anak-anak yang baik yang dengar-dengaran. Dan yang terakhir, jangan menyelah pembicaraan. Ya. Berikutnya, tata krama berbusana. Nah, adik-adik, berbusana jangan sampai baju belum habis manjai sudah dipakai. Ya, yang pertama adik-adik berbusana di sekolah. Ini jadi tata krama berbusana ini tata krama berbusana di sekolah. Itu menggunakan seragam sekolah. Ketika kita datang ke sekolah, pasti kita menggunakan seragam sekolah. Adik-adik, seragam sekolah itu punya aturan. Tidak seenaknya saja kita pakai. Untuk wanita itu rok itu 5 cm di bawah lutut, itu aturannya. Dan untuk laki-laki itu celana itu dia punya lingkaran di mata kaki itu 20 cm. Nah, mengapa adik-adik punya aturan seperti itu?
Kalau tidak punya aturan, rok perempuan di atas lutut, ketika adik-adik mau misalnya mengambil sesuatu yang terjatuh, kalau adik-adik menunduk pasti akan kelihatan bokong adik-adik. Berikut untuk laki-laki, jangan pakai celana mau sama-sama dengan tas kresek atau tas cicak, istilah orang di sini. Mau pakai karena nyanak mau tak pakai kalau cuma nyanak pakai tas cicak. Serta ika itu bitis, ya. Jadi untuk seragam laki-laki itu lingkar di mata kaki itu 20 cm. Itu diperhatikan. Kemudian menjaga kebersihan, ya, dan kerapian. Karena adik-adik apalagi remaja-remaja seperti ini ketika sudah berkeringat apalagi kong bau ketek, nah pasti itu menebarkan virus sama teman. Jadi diperhatikan kebersihan, ya. Yang berikut, memakai masker dan mengikuti protokol kesehatan. Masker itu penting. Sekali lagi masker penting di masa pandemi, jangan pernah kasih lepas itu masker, ya. Yang terakhir adalah tata krama makan dan minum. Nah, adik-adik di sekolah diatur juga tata krama makan dan minum. Nah, adik-adik bukan cuma di sekolah, di rumah juga harus diikuti. Jadi yang pertama tidak boleh berbicara saat mulut kita terisi makanan. Jadi jangan bercerita ketika sedang makan. Adik-adik ketika kita makan, itu mulut mengunyah, jangan dibuka seperti kambing, ya. Tutup itu mulut mengunyah supaya ndak mau dapat dengar di kiri kanan. Kalau sama dengan kambing kan dapat dengar itu jaga mama biak. Yang berikut saat makan sendok dan garpu jangan sampai bersuara atau gaduh. Ya, kalau di rumah biasa cuma pakai tangan, perbiasakan harus ada sendok dan garpu. Supaya ketika kita keluar dari kolongan bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang lain. Itu maksudnya. Dan yang berikut adik-adik, ini kan masa pandemi. Jadi kita harus membawa bekal di sekolah karena di sekolah tidak disiapkan kantin. Jadi harus ada bekal minimal, ya paling kalau menyiapkan 4 sehat 5 sempurna kan tidak bisa, tapi minimal makanan yang kita bawa itu makanan yang sehat. Dan terakhir, ketika kita selesai makan, kita harus buang sampah pada tempatnya, jangan sembarang buang, tetap kita menjaga kebersihan. Nah, adik-adik, demikian materi pendidikan karakter dan tata krama boleh Ibu sampaikan di saat ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas, ya. Ada tugas yang harus adik-adik buat karena semua ada HP yang punya kamera, tugasnya ringan, yang tidak susah ini tugas. Jadi tugas adalah buatlah foto bersama keluarga yang menggambarkan tata krama di rumah. Sekali lagi, buatlah foto bersama keluarga yang menggambarkan tata krama di rumah. Nah, tugas ini adik-adik nanti dikirim di WA grup MPLS, kan ada, sekolah sudah buat. Nah, jadi berfoto dengan orang tua, bagaimana itu tata krama di rumah. Ya, itu tugasnya. Nah, demikian adik-adik apa yang Ibu boleh sampaikan di materi kita hari ini. Pesan Ibu, tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.